Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Yang terhormat Ibu Narazira selaku guru pembimbing mata pelajaran kimia dan teman-teman yang berbahagia. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan kehendaknya kita bisa berada di sini untuk melakukan presentasi mata pelajaran kimia pada siang ini. Perkenalkan, saya Enda Lestari, perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator. Langsung saja dalam pokok pembahasan ini akan disampaikan pemateri dari kelompok kami yaitu Chelsea. Silakan. Bagaimana dengan kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kalau kabarnya sedang baik, mari kita lanjut dengan materi asam dan basa. Di sini saya akan membacakan pokok pembahasan materi asam dan basa. Pertama, pengertian asam dan basa, ciri-ciri asam dan basa, contoh asam dan basa dalam kehidupan manfaat sehari-hari, mengetahui rumus menghitung pH asam dan basa, jenis-jenis asam dan basa, faktor-faktor yang mempengaruhi asam dan basa. Ini ada indikator mempelajari asam dan basa. Di sini ada menjelaskan tentang asam dan basa, menjelaskan ciri-ciri asam dan basa, menganalisis rumus yang digunakan untuk menghitung pH asam dan basa, dan menganalisis beberapa pendapat teori asam dan basa. Ini ada tujuan mempelajari asam dan basa. Tujuannya itu dapat mempelajari tentang asam dan basa, mengetahui apa saja ciri-ciri asam dan basa, menganalisis rumus yang digunakan untuk menghitung pH asam dan basa, dan dapat menghitung asam dan basa menggunakan rumus pH. Di sini kita akan memasuki ciri-ciri asam dan basa. Lakmus adalah campuran zat pewarna yang berbeda yang larut dalam air yang diekstrak dari lumut. Korosif itu zat yang dapat merusak zat lalu secara kontak langsung melalui reaksi. Di karakteristik zat yang korosif pada jaringan hidup. Di sini kita akan memasuki asam dan basa. Yang pertama yaitu teori asam basa Schwedt-Arrhenius. Menurut Schwedt-Arrhenius, asam zat yang ketika dilarutkan dalam air akan terurai dengan menghasilkan ion H+. Di basa, zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Yang selanjutnya itu asam monoprotik adalah senyawa asam yang menghasilkan satu ion hidrogen per molekul. Asam diprotik adalah senyawa asam yang menghasilkan 2 ion hidrogen per molekulnya. Asam triprotik adalah senyawa asam yang menghasilkan 3 ion hidrogen per molekulnya. Yang selanjutnya asam kuat adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion OH- dalam air akan mengalami diosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basah lemah yaitu NaCO3 dan NH4OH. Basa kuat merupakan senyawa basa yang mengalami ionisasi dengan sempurna sehingga menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Basa lemah adalah senyawa basa sulit melepaskan ion H- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH2O. NH4OH. Basa kuat merupakan senyawa basa yang mengalami ionisasi dengan sempurna sehingga menghasilkan ion OH- dalam larutannya. SDK yang akan disampaikan oleh peserta padanya silakan. Maju, pegang. Goput pening. Hidung. Maaf semuanya, mungkin karena pemateri dari SDK kami kurang sempurna,
Saya melanjutkan. Maksudnya itu dari gerakan tangan itu, saya bilang ini kan jadi telunjuk. Misalnya saya bilang putar cepat. Kalau saya bilang putar lambat, putarnya lambat. Terus itu kalau misalnya saya bilang pegang bahu, saya pegang hidung, kalian nyanyi apa yang saya ucapkan. Pilih apa yang saya bilang benar. Misalnya saya bilang pegang bahu, maka pegang bahu. Yang pegang hidung, kita langsung ya. Mengikuti katanya. Ya. Bentar, yang diucapkan nanti dipegang. Yang diucapkan. Ya, siap semua. Ya. Aku tersorot lagi bikin muka. Putar cepat, putar lambat, putar cepat, putar lambat, putar cepat, putar lambat, pegang hidung. Bentar. Salah. Maju. Terus suara tuh. Sekali lagi. Bukan lagi. Dia Ngambil lagi. baik, pokok pembahasan akan dilanjut lagi oleh Chelsea. Di sini saya akan melanjutkan teori asam basa, prostat dan Lowry. Asam merupakan senyawa yang mampu memberikan protein H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Basa menurut teori ini merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai eksportor proton. Dalam teori asam basa yang diputuskan oleh Prostat dan Lowry adalah ada istilah berupa asam basa konjungsi, di mana asam konjungsi tersebut adalah senyawa yang ada pada bagian kanan maupun reaksi yang mendapatkan tambahan dari satu atom hidrogen dari reaktan. Sedangkan yang dimaksud dengan basa konjungsi merupakan senyawa yang ada pada bagian kanan reaksi dan kehilangan satu atom hidrogen dari reaktannya. Yang ketiga yaitu teori asam basa Gilbert dan Lewis. Asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Contoh dari beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun ALF3. Basa menurut Newton Lewis merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Dalam pandangan teori asam basa Lewis, basa memiliki pasangan yang elektronnya bebas. Contohnya adalah seperti NH3, Cl- maupun ROH. Reaksi dari asam dan basa adalah reaksi dari serah terima elektron, sehingga terbentuklah suatu ikatan kovalen koordinasi dari reaksi searah terima tersebut. Di sini kita akan melanjutkan penggolongan jenis asam dan basa, faktor yang mempengaruhi serta rumus menghitung pH asam dan basa. Asam dan basa kuat atau lemah. Asam dan basa kuat adalah zat terlarut yang terurai sempurna dalam air menjadi ion-ion pembentukannya. Asam dan basa lemah adalah zat yang terlarut hanya sebagian yang menjadi ion-ionnya. Ini ada penggolongan asam dan basa kuat. Yang pertama, larutan asam kuat. Monoprotik, larutan dengan zat terlarut asam yang dapat terurai sempurna menghasilkan satu ion H+ tiap molekulnya. Yang kedua, larutan asam kuat diprotik, larutan yang dapat terurai menghasilkan 2 ion H+ per molekulnya dalam air. Yang ketiga, larutan basa kuat monoprotik, larutan zat terlarut yang menghasilkan 1 ion OH. Yang keempat, larutan basa kuat diprotik, jika terionisasi sempurna akan menghasilkan 2 ion OH - per molekulnya. Penggolongan asam dan basa lemah. Yang pertama, larutan asam dan basa lemah monoprotik. Reaksinya keseimbangan asam lemah monoprotik HA dalam air. Yang kedua, larutan asam dan basa lemah disprotik, zat yang dapat terurai sebagian dalam air dengan melepaskan ion H+ dan OH
OH- melalui 2 tahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam dan basa. Yang pertama, elektronegatif atom pusat. Menarik elektron ikatan sehingga massa konjugat ion atau molekul yang terbentuk setelah atom kehilangan proton makin stabil dan kuat. Asam lemah dalam kurung H+ sama dengan akar Ka kali Na. Dalam kurung H+ sama dengan A dikali Na. A sama dengan akar Ka per Na. pH sama dengan min log dalam kurung H+. Di sini ada contohnya. Hitunglah pH larutan 100 ml HF 0,1 M apabila KaHF sama dengan 5. Penyelesaiannya H+ sama dengan akar KaNa. H+ sama dengan akar 10 min 5 kali 0,1. H+ sama dengan 10 min pangkat 3. pH sama dengan min log dalam kurung H+. pH sama dengan min log 10 pangkat 3. pH sama dengan 3. Di sini ada contoh soal asam kuat. Rumus pH asam kuat dalam kurung H+ sama dengan S dikali Na. pH sama dengan min log H+. Di sini contohnya hitunglah pH larutan 100 ml H2SO4 0,1 M. Penyelesaiannya H+ sama dengan X dikali Na. H+ sama dengan 2 kali O 2 dikali 0,1. H+ sama dengan 0,2. H+ sama dengan 2 kali 10 min 1. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 2 kali 10 min 1. pH sama dengan min log 2. Ini contoh asam dan basa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa lihat ada buah-buahan dan sabun. Asam dalam kehidupan sehari-hari itu ada asam sitrat, asam laktat, dan asam zat, asam malat, asam askorbat, asam asetat. Dalam kehidupan sehari-hari di sabun juga ada kalium hidroksida, magnesium hidroksida, natrium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Contoh basa dalam kehidupan sehari ada kalium hidroksida. KOH adalah senyawa kimia yang merupakan basa logam yang sangat rasa kuat. Fungsi KOH dalam bidang pertanian, kalium hidroksida digunakan untuk memperbaiki pH tanah asam. Senyawa ini dapat digunakan sebagai sabun dan herbisida. Aluminium hidroksida adalah suatu senyawa kimia yang ditemukan di alam sebagai mineral glycile, dikenal pula sebagai hydrolidie, dan 3 polimorflinya yang langka, baimid, dailit, dan nitratidin. Contohnya terhadap pada obat mengatasi gejala akibat produksi asam lambung berlebih seperti nyeri hati, sering bersenyawa dan berkembang. Natrium hidroksida juga dikenal sebagai soda kaustik, adalah senyawa anorganik. Ini adalah padat putih dan merupakan dasar logam kaustik yang sangat kaustik dan garam alkali. Magnesium hidroksida atau termasuk basa lemah. Hal ini dikarenakan senyawa sukar larut dalam air dan hanya terlarut sebagian saja dan menghasilkan sedikit ion. Sering digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, asam lambung, dan ular. Baik, dari semua materi yang saya bacakan tadi,
Saya akan menarik kesimpulan. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan hidrogen plus. Basa ketika dilarutkan akan menghasilkan OH-. Asam ada monoprotik, diprotik, dan triprotik. Mono menghasilkan ion H1, ion H+, 2 ion H+, dan 3 ion H+. Asam kuat ada ionisasi secara sempurna dan ada yang lemah yang tidak sempurna. Beberapa penemu teori Wilfred Lewis, Sweet Arrhenius, dan Bronsted-Lowry. Ada faktor asam dan basa. Faktornya itu yang pertama elektronegatif atau atom pusat. Yang kedua muatan molekul ion. Yang ketiga ukuran anion. Yang keempat bilangan oksidasi atom pusat. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari adalah asam sitrat, malat, atratat, laktat, dan akrobat. Yang di basa ada aluminium hidroksida, kalium hidroksida, dan natrium hidroksida, dan magnesium hidroksida. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan sabun. Untuk es baking soya, saya harap teman-teman berdiri dan mencari pasangannya masing-masing. Oke. Setiap peserta akan diarahkan untuk mengikuti kata kunci, yakni kanan, kiri, maju, dan mundur. Saya ulangi ya. Setiap peserta akan diarahkan untuk mengikuti kata kunci, yaitu kanan, kiri, maju, mundur. Nah, setiap saya bilang kiri, teman-teman harus lompat ke kiri. Dan sebaliknya, kalau saya bilang maju, kalian lompat maju. Kalau mundur ya mundur. Oke, kita coba ya. Kanan. Oke. Kalau misalnya ini percobaan ya, kalau misalnya salah, kalian dipukul. Saya bilang seperti ini, lompat ke kiri. Kalau saya bilang kalian lompat di kanan, lompat ke kanan. Tapi kalau misalnya saya bilang lompat ke sini coy, kalian kanan coy. Iya coy. Kalau misalnya saya bilang lompat ke kiri coy, kalian harus lompat ke kanan. Kami tidak bergerak ke kanan. Ya, kanan dong. Iya, lompat ke kiri, coy. Yang ngomong yang salah, yang ngomong. Lompat ke kanan. Iya. Lompat ke kiri. Iya. Lompat ke kanan, coy. Kiri. Lira. Segala papan kaku situ. Lompat ke kanan. Iya. Lompat ke kiri. Iya. Lompat ke kanan. Lompat ke kiri, coy. Kanan. Gelak-gelak putri ini. Dah, diam dulu, diam. Biar semuanya dengar. 1, 2, 3. Lompat mundur. Iya. Lompat maju. Lompat mundur, coy. Ada. Lompat maju. Lompat mundur. Lompat
Maju. Lompat kaki jai. Maju. Oke, tambah lagi ya. Lompat maju. Lompat mundur. Lompat mundur. Lompat maju. Lompat kanan. Cetok. Buru-buru bisa. Ya. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Lompat maju. Lompat maju jai. Ya saatnya coy, dua, tiga, lompat ke kanan coy. Lompat ke kanan, kanan lompat ke. Lompat maju, mundur, lompat maju, maju lompat kanan, lompat kiri coy. Satu, dua, tiga. Kanan, kiri, maju naik. Dua, tiga. Kiri. Kiri, kanan, mundur. Dan gitu satu. Kiri. Enggak, ulang. Kanan, kiri. Bentar. Satu aja. Cepat. Kanan. Kiri. Ngosani. Kanan. Kiri. Maju naik. Dua, tiga. Potong bebek angsa pakai BBNC gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan penyampaian kuis yang ditunda minggu lalu. Yang pertama, sebutkan nama-nama senyawa asam minimal 4. Ini siapa? Maju di depan, Kak. Oke, yang kedua ya, teman-teman. Sebutkan nama-nama penemu teori asam dan basa sesuai materi yang kami bahas kemarin. Arrhenius, Brasilius, sama Elis. Ya. Oke, yang sebutkan pengertian asam dan basa tanpa melihat buku, tanpa melihat HP. Apa? Pengertian asam dan basa tanpa melihat HP. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan Cl. Jika basa akan menghasilkan Cl. Listrik ini disebut. Ya. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.